soal pendidikan. Ya. Nah, kenapa waktu itu saya optimis? Karena dekat aja 10 menit loh. Karena dari kampus ke Simanjuntak. Ya loh, kok jalan Solo gitu? Jalan Solo tak cari Pipans gitu kan? Kok Google Map-nya dikasih. Lalu saya nyari situ dan itu saya bawa motor. Coba saya diantar sopir saya. Jam somong. Jadi ini saya tergesa-gesa ya. Saya pikir yang salah saya ya. Saya berpikir otak saya itu di Simanjuntak, makanya saya santai-santai. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah saya ketemu di sini. Temanya adalah apa ya? Sedekah dan sebagainya. Okay. Tapi ada hal yang lebih penting yang bisa saya sampaikan. Sekarang ini kan contoh milenialnya itu kan sekarang kita dihadapkan pada, terutama ibu-ibu itu pada contoh-contoh yang tidak terlalu bagus yang viral di media sosial yang mestinya ibu-ibu tahu yang sedang viral kan kasus Mas Sambu. Itu kan setiap hari gitu ya. Pengennya ya bosan tapi pengen ngeluangin juga ya kan. Di pengadilan kan lucu-lucu gitu ya. Yang kedua, korupsi itu lagi ramai, mulai dari bupati, rektor, hakim, korupsi. Ya, sekarang yang jenderal mafia batu bara gitu. Lalu kalau yang ringan ya Rizky Bilar dengan Rizky Kecil. Kemarin sudah 7 lagi dan ditangguhkan penahanannya gitu kan. Tapi mereka berdua belum balik ya belum balik ke rumahnya gitu, masih kosong. Saya kenal Rizky Bilar itu kalau sama saya. Maka dari itu contoh-contoh ini yang harus dipikirkan ya untuk tidak sudah. Sekretaris saya telepon ada sebentar aku terbantu. Biasanya ada yang penting kalau dia begitu. Jadi prinsipnya demikian, hidup di dunia itu kan bagaimana kita menjaga harkat atau marwah. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan muru'ah. Muru'ah itu harga diri. Itu sendiri penting. Pintunya awal. Satu hari Rasul itu ditanya oleh sahabat Ansar. Rasul, orang yang baik itu yang seperti apa? Lalu Rasul menjawab, orang yang bermanfaat untuk orang. Sampai di hadis lain Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah sekarang itu plek banget. Kenapa orang itu memikirkan orang lain itu menjadi salah satu cara masuk surga yang paling hebat? Di zaman yang sekarang, zaman akhir ini kan orang itu sukanya mengumpulkan harta. Makanya kalau orang suka mengumpulkan harta, bagaimana mungkin dia bersedekah? Orang korupsi itu nggak mungkin dia sedekah. Mau duit uang itu jalan, apalagi uang sendiri dikeluarkan itu impossible. Seandainya dia ngeluarin itu mesti bukan duitnya. Itu logika yang berapa? Duitnya uang itu tegel di jalan. Apalagi duitnya sendiri kok dikeluarkan, itu kan nggak mungkin. Makanya orang yang mikirkan orang lain, orang itu supaya dia derajatnya tinggi di dunia. Bagaimana mungkin dia mengangkat derajat orang lain atau menghormati orang lain, mau dia pengennya derajatnya ya tinggi. Yang ketiga, kenapa orang itu memikirkan orang lain itu kan? Banyak orang itu kalau membuat sesuatu di dunia itu pengen dibalas di dunia. Nah aku ngene toh, bahkan kalau Gusti Allah nuntut kok kita itu. Aku wis sholat salat ya. Wis ngujar ngaji wis juga jaket. Aku wis bergerak ke agama. Kok Gusti Allah enggak ngasih kebaikan ya? Kenapa rezekiku kok enggak nambah-nambah ya? Itu sampai orang beribadah saja itu nuntut sama Gusti Allah. Sehingga waktu ada itu yang kita tahu ya, yang dulu sempat meriah itu kan Ustaz Yusuf Mansur. Ingat ya modelnya beliau. Kalau kamu lagi bermasalah dunia, jual saja perusahaanmu, sumbangkan masjid, pasti nanti diganti lebih banyak. Kalau kamu lagi banyak masalah, motormu jual, semuanya nggak punya
pasrahkan ke masjid kan gitu. Lalu kalau pengajian itu beliau kan ngumpulin itu ada emas, ada apa itu sampai segini itu. Saya pernah ikut itu karena semua berpikir nanti kalau nyumbang dia akan berlipat ganda. Jadi sedekah ini bisnis oriented. Kenapa begitu? Banyak yang datang ke saya, Ustaz, saya sudah ikut di Sumanjur, saya ada bangkrut, malah tak jual sekalian, tak sumbang ke masjid. Sudah 1 tahun kok nggak balik. Nah saya sih tidak menyalahkan di Sumanjur. Beliau benar, orang bersedekah itu akan diganti. Cuma yang tidak dilepas oleh beliau, bagaimana cara menggantinya, kapan itu digantinya, lalu tujuannya sedekah itu untuk apa? Sehingga semuanya berpikir duniawi. Ada loh orang hebat yang selalu saya kagumi, siapa? Yang benar-benar ikhlas itu tukang itu marbot masjid, yang tukang besi kamar mandi masjid. Terutama di kampung-kampung saya dibayar itu saya yang tidak lebih warga di sini. Bayangkan satu orang mau ikhlasnya kayak gitu, puluhan tahun tuh yang di masjid di kampung-kampung itu loh, tukang besi masjid itu. Pernah dia untuk kenaikan gaji, dibayar aja enggak. Bayangkan bendino awake dhewe ming dijatah rezeki masjid seminggu pisane muni. Ming kita dijatah piket TPA minggu pisane oke izin. Ada orang yang setiap pagi enggak dibayar itu bersihin masjid. Bayangkan, coba saya ngabsen, Gusti Allah ada yang ngabsen pagi enggak. Yang kedua, hebatnya luar biasa. Maaf saja, wong kok ngersiki kotorane orang. Coba bayangkan, pagi hari itu kan bersih banget. Ada orang kok mau membersihkan kotoran orang, setelah bersih diuyune orang kesu. Coba bayangkan, pernah Anda berpikir seperti itu? Kita kadang-kadang itu minggu tiket titik wae nang masjid wae wis muni. Ono pengajian dijatah tiket kalau nyampe kuasane muni. Ada orang yang setiap pagi ngeresiki kotoran orang, setelah bersih diuyune enggak marah itu piye bayangkan. Hebat enggak itu? Selama berapa hari? 1 hari udah puluhan tahun sampai mati. Makanya kalau dia masuk surga duluan, emang kita siapa? Kita itu seberapa jika bisa bilang kita? Oh ngaji seminggu bisa, 2 minggu bisa. Ngonoe kadang-kadang orang diselak-selak, menak pas kosong. Ada acara lain yang lebih penting mesti dikalahkan ngaji itu. Mesti itu. Ya, soal banyak acara ya Pak Ustaz mesti disepi ya. Itu padahal 1 jam dikasih 24 jam dalam hidup mengaji 1 jam itu ora mungsuh karo wong sing bersih itu, padahal dia enggak apa-apa. Yang keempat, pernah orang yang bersin atau marbot di mesin itu diucapkan dalam pidato yang saya muliakan kan mesti ketua takmir, tokoh masyarakat, ada tukang besi IBC, sudah ada, enek kaji, orang disebut namanya nesu, kaji aku 40 yuto, orang disebut, tersinggung, mengundangannya rangan 2 hawe nesu. Kan? Ada orang yang seumur hidupnya lalu membanting tulang untuk masjid, dia nggak pernah marah, namanya tidak pernah disebut. Apa disebut oleh Allah SWT? Orang yang memikirkan orang lain, orang yang memikirkan hidup orang lain, maka dia bisa lebih cepat masuk surga. Bukankah kisahnya ada kiai ulama masih berjajan di kisah? Dia sudah melancangi wes gitu di belakang Rasulullah. Siapa itu? Orang yang hidupnya memikirkan orang lain. Orang yang hidupnya memikirkan orang lain masuk surga. Orang yang mikir awake dhewe. Yang keenam apa? Ada orang kok enggak sombong sama sekali. Ya, amalan tiap hari. Awake dhewe mikir khatam pisan ae pengumuman. Ya, pas Ramadan ibu-ibu aku wis khatam pindho ya. Kowe khatam ping piro? Ngono ya kok mikir tahajud pisan iki ngeser duwe aku. Ayo tahajud. Ayo mencari makan surga. Ora hidup isin lho. Nek tahajud ping piro ning setting biro gitu. Yo ana sing mengikuti Allah Akbar. Iki aku ge tahajud. Itu kan kayak gitu. Makanya saya itu wis ora pede saya itu. Nah, itu bisa Allah. Saya itu dosen UGM. Saya sekjen masjid kampus. Saya komisi ahli menteri sekarang.
sekarang, gitu kan. Maka kemarin di WA aku yo menyandre gue racet tuh alamat terus kan papan atas lalu boleh dewe meh kesasa ya. Ini rapopo, saya pikir saya itu siapa ya. Di sekjen masjid kampus itu saya lagi disorot karena kami mendatangkan Anies, Ganjar Pranowo sama Ridwan Kamil ya. Dikira saya berpolitik padahal bohong ya. Enggak lah ya, saya kan PNS berpolitik. Kenapa saya semangat di WA itu? Padahal saya itu baru pulang dari Brebes tadi malam. Saya tadi ngajar jam 7. Iya, jenengan belum apa-apa, saya sudah ngajar S2. Sampai setengah 10, habis ini jam 10 saya ngajar lagi. Jam 13 saya rapat karena saya komisi ahli menteri. Nanti malam saya ngaji di Bukit Sari Cangkringan. Bismillah ya, ngono ya aku. Kenapa? Karena saya harus kuwi padha sampean merasa belum layak. Arep kondo sama nih. Emang kita yakin masuk surga sik kondo sopo? Ya biarkan saja kita jadi orang-orang yang sedang berusaha masuk surga. Itulah namanya kemuliaan. Yaitu sebuah kerendahan hati. Makanya orang yang rajin ke pengajian itu yuhibbunallah, pasti terjaga. Orang-orang kayak itu, Mas Sambu ya. 3 bulan yang lalu kaya apa deh ampun saiki dadi kesakitan. Uyak bojone ayu nih raja. Nah, iya kan? Dulu waktu belum saiki raine ditutupi nganggo rambut. Padahal ayune teman. Ya dunia itu hanya seperti itu. Tapi orang kan lupa. Seakan-akan di dunia itu ampuh dewi. Rektor Lampung suap 5,1 miliar. Bahkan 2020 kayak 2 tahun dia jadi pejabat. Selalu. Karena manusia itu memang begitu. Di surat Al-Hakumut Takasur At-Takasur, Al-Hakumut Takasur, kata yudumul agamil. Manusia itu suka berbangga-bangga dengan dunianya, dengan hartanya, dan baru berhenti setelah di dalam kubur. Dan gitu. Memang itu sifatnya. Sampai orang-orang itu meninggalkan akhirat. Surat Al-Qiyamah 20-21. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Manusia itu gitu kan ya, sukanya ajilah. Ajilah itu jangka pendek, instan, sukanya dunia. Lalu Allah di dalam satu mengatakan wa tadharunal akhirah, lalu mereka meninggalkan akhirat. Nah, sifat-sifat manusia yang seperti ini yang harus kita pahami supaya kita bisa belajar dari pengalaman. Yaitu kayak hakim agung, bayangkan hakim agung nanti gombel. Itu kan saya pikir goblok banget toh. Wis dadi hakim agung, hakim tertinggi di Indonesia. Tengok ini mesti wakil ratusan juta. Ya isih korupsi kok piye? Dia kan lupa. Ya toh. Oh nyatane saiki opo? Wis dipecat, ora digawe arep ngopo? Habis itu hanya kakak ajilah. Hanya karena sebuah keinginan jangka pendek itu. Jadi, makanya jenengan nanti akhirnya orang dulu bisa apa? Awak duitnya akeh ya korupsi. Sing duitnya sithik malah cukup lagi. Oke, korupsi. Oke ning kurang. Sithik ning cukup. Ibu-ibu milih yang mana? Sithik cukup. Cukup. Tapi milih akeh cukup. Cukup. Milih akeh tuh. Ayu-ayu mohon. Lah, pilihannya loro, milih telur. Aku yang milih akeh tuh cukup. Modal sampai dianggap pintu boleh mantu. Yang siji ana sugih nemen ning ra tau salat. Sing nomor loro miskin ning sregep salat. Sampai anak golek mantu milih sing ndi? Sugih sregep salat. Bener jenenge pilihan. Saya ini siji ra gelem dadi mantune sampe. Awak cinta loro milih yang ketiga. Tapi hidup itu seperti itu. Jadi rezeki itu sudah ditentukan, teman-teman. Surat Al-Ghariyah 22. Wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun. Kan gitu kalimat. Rezeki sih sudah saya bagi-bagi. Wis tak pondok-pondok dan tidak akan tertukar. Wa ma tu'adun. Jadi rezeki itu banyak sedikit itu sudah takdir. Kita itu menerima atau kurang itu sebuah pilihan.
Banyak sedikit itu takdir, kita qanaah atau kita itu serakah itu pilihan. Banyak sedikit itu takdir, kita syukur atau kufur itu sebuah pilihan. Jadi hidup di dunia itu pilihan, ya, dipilih. Bahkan dalam Al-Quran kan semua ayat-ayat itu kan isinya pilihan. Itu keren ya. Coba Anda lihat di Al-Baqarah aja ya, 23, 24, 25. Lalu surat Al-Fatir misalnya ya 32, 33, 34 sampai 36. Yang ini aja yang keren Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin minazzalna ala abdina fatubi suratin min mislihi wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu wa takunna allazi wa kutuhana suwal ijarah mu'idat lil kafirin wa basiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar amaba. Yang 23 itu menerangkan nak percaya karo Al-Qur'an gitu kan, maka dia orang-orang yang akan masuk ke neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Itu orang kafir. Pilihan pertama adalah kita masuk neraka. Pilihan kedua yang 25 wa basiril ladzina amanu wa amilus sholih. Barang siapa sampaikan berita gembira Muhammad kepada yang iman dan amal saleh. Apa beritanya? Yang pertama tadi jadi penghuni neraka. Pilihan yang kedua analah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kamu aku masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai di bawah. Jadi pilihan. Hidup itu pilihan dan kita pilih ya surga, orang pilih neraka. Tapi prakteknya kan banyak godaan. Jadi yakin masuk surga itu wajib jadi umat Rasulullah. Surat Al-Hijr 45, surat Al-Aqaf 16, lalu Al-Fatir, lalu yang Al-Baqarah tadi. Jadi ayat-ayat itu justifikasi bahwa orang iman amal saleh itu menjadi penghuni surga. Walaupun kalau saya terangin ini itu biasanya dikritik oleh teman-teman ustaz. Ustaz Agung itu sukanya pengen masuk surga. Saya bilang apa? Buat jangan masuk surga, dia masuk apa? Anu aja, mencari ridho Allah. Buat saya bilang, iya saya yo ngerti. Ini mulai terang ke angel. Pokoknya yo mau pergi boleh surga menghindari neraka itu saya. Turno itu apa bahasa Jawa? Turno itu kan? Turno Tapi ya Pak, itu tahu saya. Turno itu bukan tapi turno. Apa? Lagian. Turno itu lagian. Lagi pula. Lagi pula di dalam Al-Quran itu memang kita dijanjikan menjadi penghuni surga itu. Ini yang penting. Kita itu dijanjikan menjadi penghuni surga. Coba Al-Hijr 45 itu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya di surga. Ada lagi yang Al-Aqaf 16. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa tal siddiqil ladzi kanu yu'adun. Siapa penghuni surga itu? Orang yang diterima amal baiknya, yang melaksanakan Al-Qamar 15, yang diterima amal baiknya, diampuni dosanya, itulah penghuni surga yang sudah dijanjikan sebelumnya. Al-Qamar 15 itu disebut di sini. Nah, ini ayatnya ibu-ibu Al-Qamar 15 itu. Ibu-ibu diangkat derajatnya itu Al-Qamar 15. Kenapa, Dre? Cetok urung kayak krumu. Wayangnya dewe dengan kafir. Ya Al 15 itu kan ibu masuk surga itu. Wa wasainal insana bi walidayhi ihsana hamalat kurau wa wada'u kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra gitu kan. Hatta balagha asdu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni amaba. Itu oh yang betul tadi detik-detik nak ngaji sama saya ditulis wae ayate misalkan aja goleki mesti kepontal-pontal ya sampai hafal saya hafal makanya saya cepet jangan ngerti nggih
Ya kok nang omah iku dicocoke Pak Ustadz citasinya salah. Tadi bukan ayat itu gitu. Jadi saya kan sok lupa barang. Ada piye? Iya, nah jenengan apa bakal lupa. Ora apa ya. Ya kok ibu kan situ ya. Karena aku kan orang. Saya punya pondok apalan Quran misalnya. Ya saya itu anak yatim, orang miskin gitu ya. Punya santri yang hafal ke, cilik-cilik yang hafal ke cuma 2. Sak lebet terus dino wis 2 halaman. Kota gede-gede. Ibu-ibu arep maca wis enak wis. Kawan juga ya apa bercanda sih. Terus rasa hafal ke apa. Sing kon hafal ke putra-putrane wae nggih. Ya jenenge hafal ke. Nah, kenapa itu hidup itu kan dipahami harus mulia dulu. Ya, yang topiknya itu nanti mungkin bisa. Saya mau ngomongin topik itu tapi dasarnya kalau ibu masih belum perso, jadi tak tidak bisa. Ini dasar dari kehidupan itu seperti apa. Kalau soal itu sudah buang kepentingan itu, kita pakai ayat-ayat Al-Mahfal, pakai ayat-ayat apa Al-Qasas, Al-Qiyam, kan banget. Nanti satu semester itu khusus saja. Hidup itu, kenapa saya memulai dengan surga dan neraka? Karena hidup itu ada 4 fase. Dan Islam itu mengajarkan hidup itu, kehidupan manusia itu one way traffic, satu arah, tidak ada proses kembali. Sehingga ulama sampai mengatakan hidup manusia itu seperti kumpulan hari-hari yang diambil setiap hari. 1, 2. Yang jadi masalah kan kita nggak tahu sisa hari kita itu berapa. Siapa yang tahu sisanya berapa? Kita berpikir masih punya 100.000 hari, sebulannya negara 10 dino. Siapa yang tahu? Kita berpikir karena masih muda kita punya 200.000 hari gitu kan. Ternyata sudah diambil terus, jatah kita cuma 150. Batas itu kita nggak tahu. Nah Allah mengatakan batas itu memang tidak tahu. Batas itu namanya kegoiban. Surat Al-Luqman. Luqman itu surat ke-31, ayatnya 34. Ya wa ma ta'dri nafsun bi ayatil abdin ta'ud. Kamu itu tidak tahu di bumi mana akan dimatikan. Ayat 34. Kalau itu bicara ajal, nanti kita mulai dari sini. Yang pertama itu hidup itu dimulai dari sebelah kiri kegoiban yang pertama. Di menikah kita memulai, kalau kita mulai dari perkawinan manusia itu kan surat Ar-Rum gitu 21, 22 apa betul jenengan padahal dengan undangan jenengan dulu ya diwacara aku yo ya saya tak waca iki nang ndi japira nyumbang apa orang ya berdiri apa duduk ngoten niku to nek ana celengane ya berarti nyumbang, celengane diping berarti nyumbang. Ning Ar-Rum 21, 22 biasanya nanti waca. Awang sing nyetak ora iso maca. Terus di situ dikatakan aswaja lintas runuin. Kamu berpasangan dengan istri-istrimu supaya kamu menjadi sakinah, menjadi tentram bersama. Terus ibu-ibu ini fungsinya membuat suami menjadi tentram, keluarga menjadi tentram. Makanya kan ibu-ibu Alia ini kan sudah kelihatan wajah-wajah surga. Jadi ini wajah surga itu ya lembut, kalau berbicara halus, menundukkan kepala, kalau suami nyengol-nyengol, ya tak ya ibu kan kelihatan karena karena masker ya jadi laki-laki itu pasti kepala keluarga ini yang harus surat An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Ibu-ibu apa? Ibu-ibu manajer rumah tangga, merangkap bendahara umum. Sehingga dalam sebuah keluarga maka duitnya wong lanang dikeke wong wedok. Ibu-ibu setuju? Aku orang duwe. Saya setuju. Cuma masalahnya bendahara itu lebih gampang, lebih ya misalnya
bendara bisa nak nyekel duit yang memang untuk galak didik. Dan aku proposal. Ya aku nasi ngomong, wong lanang ora digalaki tumpang. Tapi ibu-ibu kan kelihatan lembut ya. Nah, baik. Nah, kemudian setelah itu menikah, dua-dua rasa tabas, itu ceramah manten saya itu di sini. Nah, kemudian langsung kemudian kehidupan pertama itu kan setelah beribadah suami istri maka lahirlah akan ada anak pertama. Surat Al-Mu'minun 12 sampai 14. Nah, itulah manusia dari alaqah mudghah, gitu kan? Dari nutfah alaqah mudghah itu makanya kalau mau beribadah kakung putri ya harus berdoa supaya kan ini menjadi anak yang soleh gitu loh di Al-Mu'minun. Ibu-ibu apa doa beribadah suami istri itu? Ada apa aja ini? Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi kalau harus siap wudhu, harus berdoa kalau suami itu Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu mesti suami ngomong harus tak pangan apa. Nah dengan rapal doa saya itu ya saya umum saya penting dulu siap untuk apa baru wong pikir ning sawu baru itu alat anas sok bisa esok banyak ning kasih dong ada ning ustaz kok ya Allah baik. Ini tadi udah janji loh, nah dengan pasangan beribadah kakak putri oleh pas siap ojo guyu. Apa ya ini kelingan aku, kok malah bubar. Itu coba ya, kalau jenengan ingat saya repot. Gua anak sampai kayak aku kabeh. Suami ojo guyu. Nah, lalu setelah itu kan keberiman Tuhan di rahim panjenengan. Makanya diabadikan di Al-Qur'an hamalahu umuru kurhahu, mengandung dengan susah payah. Al-Qur'an 15. Nah kemudian lahir di sini ada peristiwa luar biasa yaitu Al-Araf 172 tentang syahadatnya waktu embrio itu. Alastu birobikum qalu bala syahid. Lalu bersaksi bahwa panjenengan roh saya, roh Tuhan saya. Makanya kalau bayi lahir itu mesti mlebu swarga. Nah meninggal sebabnya nopo wis ada. Karena Allah mengatakan yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi adalah orang tuanya. Ini nak bayi lahir itu mesti disahadatke alastu birabbikum qalu bala syahid. Lalu dibatasi dengan yang kedua bahwa Tuhan hukumha melahirkan dengan susah payah. Gitu kalau proses banget dengan dia mesti bengok-bengok kayak anak pertama ini rumah sakit klinik. Dulu waktu anak saya yang pertama lahir itu jejere ini ibu bengok. Jejere suaminya jejere aku nunggu jowo. Bengok subuh. Ini gara-gara aku. Suami ini pernah buat dulu ini. Nanti kok gambar jenengan nggih. Tahun ini gimana juga? Nanti ini untuk konten. Gara-gara kamu. Aku yang tahun lalu pergi malam karena ada melahirkan jadi itu bertege, bila juga gimana? Nah, bahwa yang ketiga bahwa visol dulu salah sunasa menyusui sampai 30 bulan. Dan disinilah batas itu ada. Lalu masuklah kita di saat kita diuji oleh Gusti Allah untuk menjadi tadi orang beriman dan bertakwa. Makanya ketika masuk di sini guys, dengan itu ngaji. Karena kita minta petunjuk dari Gusti Allah
uripe bene dijaga ben ora sakarep dhewe karena bener ibu-ibu ya suami ben ora korupsi, suami ben ora koma sabu, suami ben ora rezeki bilang ngono ngeplaki bojone misalnya kan gitu ya. Tapi suami ya pokoknya karena pokoknya nanti dulu rumus. Kalau ada suami yang sukses itu mesti di balik itu ada istri yang baik, yang solehah. Setuju? Pokoknya kalau ada suami yang sukses itu kan relatif loh, pasti ada istri-istri yang baik. Dan sebaliknya kalau ada istri-istri yang sukses, pasti ada suami yang terlantar. Rajin ya. Senengannya kan masa apa GoFood. Yesus pun masa apa GoFood. Boleh GoFood terus. Suatu saat bojone tekon, Mas kowe boleh apa ya? Gue. Apa sampean? Nih, jadi wong lanang ya ngerawan. Ngomong aneh, tapi ya kapok sandal. Saya itu di UGM ya pimpinan. Nang omah ya pimpinan juga Pak. Ya apa salah ya. Jadi ada 3 hal itu batasnya. Makanya ditanya, sinten ingin kelompok dari Rasul, ibumu. Sinten malih Rasul, ibumu. Sinten malih Rasul, ibumu. Kan gitu. Lalu setelah itu sinten Rasul, bapak. Ibunya berapa? 3. Ibu bapaknya? 1. Alhamdulillah. Ternyata ibu Alia sudah ridha. Ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Kaplok saja. Tapi istri itu memang harusnya 3. Kalau 1 namanya isban, kalau 2 namanya istu, kalau 3 namanya itu gue. Nah, karena itulah batas. Lalu kita masuk ya sekarang ini kita minta di wa itulah wa rasul ikut Allah dan Rasulullah. Ale ngerti piye nek gelem ngaji. Ngaji YouTube itu boleh. Tapi YouTube itu kan tidak urut ya. Kadang-kadang dasarnya belum ada harus ngaji YouTube. Akhirnya orang sing dadi radikal, orang sing ngawur, orang sing dadi pengeyelan, orang sing senengane wae aku. Ibu-ibu terutama saya ingatkan. Saya itu sampai bingung. Jamaah saya itu kalau di rumah kajian itu kan dadi pinter kabeh. Nak mesel itu tingkat tinggi ngono lho, kata aku ora paham. Gua nak muni kleru yo muni, aku kan ning forward. Hari ini saya minta keluarga Alia ini jangan suka posting-posting sing ora paham. Nah kira-kira sampean aja ora paham rasa posting. Nak kleru makin to gobloke. Ibu-ibu kan so emosional, nek tayangan itu langsung kayak jempol esok. Kalau ditambah Arab loh, subhanallah, masya Allah, ternyata Islam itu hebat ya. Isbar subuh menurut Amerika semelang kedisian liang dan ketok pinter, baru dikaji pun salah. Kan kudu nih ketok pinter, malah ketok lepetut. Jadi bahkan ini nak orang besar kan malah ketok pinter. Jadi mulai hari ini jamaah ini saya ingatkan menahan diri. Jangan terlalu sering untuk berkomentar yang kira-kira kita nggak paham. Kau nunggu menyimak, nah esok kasih jempol itu dari jempol. Pengen rasa lagi nak layakan, itu semoga husnul khotimah. Ngono banget, terus ngono yo rata rata kopi paste itu. Kadang-kadang kopi paste ini layakan malah selamat ulang tahun. Satu penting. Ustaz pun aku yo anak. Santai wae rasa baper biasa wae. Yang kedua jangan menambah dosa. Ada suatu kisah itu kan ana menunjukkan semoga husnul khotimah. Iki nganggo ka. Kok yo masih komen.
Kalau husnul khotimah itu nggak pakai K. Kalau pakai K itu artinya beda. Iki sopo sing cerewet iki. Sedang pertanyaannya, ngomong ngono itu tujuannya apa? Ayo sekarang apa manfaatnya? Kalau tidak banyak mudorotnya, kan kasihan yang ngeser toh. Kan jadi kita oleh salah. Wong liya salah kok seneng. Mbok yo jawab atau pas tidak pas pemain itu bahas tentang apa orang kok wis cetha kancane nganggo kok dadak muni itu salah. Jujur ben ketok pinter ngono. Sekarang bayangkan menyakiti orang lain itu dosa, membuat orang malu di depan orang banyak. Ketiga yo awake dhewe untunge opo? Wis kok itu namanya bersabar. Wallahu ma'as-sabirin, menahan diri. Suatu saat dalam sebuah kajian itu ada yang kentut zaman Rasulullah. Kan do malu toh siji, ora ono sing ngaku. Kan malu toh. Akhirnya Rasul mengatakan, habis kajian semuanya wudu ya, ngoten. Rasul saya masih punya wudu, tidak apa-apa. Pokoknya untuk sore ini semua harus wudu kabeh. Untuk apa? Menutupi sing kentut. Itu loh Rasul kita. Nah, ono kesalahan saudaranya ditutupi. Awake dhewe duwe aku malah diubal-ubal. Salah ora diomongke, kowe iki salah. Itu enggak manut aturan, gundulmu. Sejak kapan kita jadi orang yang manut aturan? Biasa saja. Mana ada orang sempurna? Kan tidak ada. Itu loh latihan di dunia. Merasa kita itu rendah hati, tidak merasa pintar. Nak ngomong pojok mlebu swarga, padha-padha ra cekole mlebu swarga itu merendahkan diri. Ini ibu-ibu ya di grup oleh lah, aku guyon-guyon wae grup itu rasa serius ya to, kandhan-kandhani. Ono sing bloke grup WA hanya untuk kamu ketawa-ketawa, ngono ta. Mbok yo ben aku ya ngono to ya. Kaya ya kok model-model itu yang saya enggak suka gitu kan atau sok mlebu swarga. Nah itulah ditahan di situ. Kemudian setelah itu di dunia biasanya itu menjaga. Kemudian kita bataskan itu yang ketiga, itu kan pakai al-munafiqun 11. Wala tu'lahi nafsan idza jajallah wallahu kafiru bima ta'malun. Tidak aku akhirkan kalau nyawa itu sudah sampai batasnya. Coba sekarang, siapa yang tahu bahwa besok pagi kita masih hidup? Emang kita tahu besok pagi kita masih hidup? Emang kita tahu nanti sore kita masih hidup? Emang kita tahu besok pagi kita dibangunkan oleh Allah SWT? Keyakinan bahwa kita itu hidup, kita itu terkena Allah, itulah yang penting. Sekitar 2 minggu lalu saya itu nyopir itu pagi-pagi mau subuhan itu sambil merebus midi. Saya itu malamnya kan penggalangan dana di Argopul ya, tempatnya itu Pak Harto. Ada pembangunan masjid sampai jam 12 malam. Saking capeknya sampai rumah saya diantar jemput meskipun itu langsung tidur ya, istirahat kuat, saking kesel ya. Ceramah sampai jam 12. Setelah itu lalu orang masa kawan. Padahal paginya saya harus kira subuh di Adzan program. Adzan itu aku, padahal subuh banget waktu itu. Oh ya, saya itu tinggal di Jalan Palagan di perumahan depan Paradise. Jadi maksudnya sedang masjid itu suruh orang ditanya bisa Allah. Saya itu dibangunkan pas komat. Oleh Allah itu dibangunkan pas komat. Lalu saya WA panitia, Mas tunggu jamaah bubar, aku teko. Saya bilang gitu. Iya Ustaz. Di jalan itu saya itu berbismillah. Coba kalau tadi itu saya dibablas. Komat ora krungu, sapa sik sono. Begitu saya bablas kan rampung itu. Mobil, jabatan, duit, tanah, rumah, orang masih ikut. Artinya apa? Bangun pagi itu keren. Bangun pagi itu ajaib, itu miracle. Ada yang turun masyarakat ini kan apa-apa. Makanya doa bangun tidur itu kan keren. Ribut doa bangun tidur. Allahumma barik lana bima ya alhamdulillah si ayat kepada ma'amatana wa bismillah matur nuwun nggih sudah kok hidupkan saya sesudah mati sementara dan saya pasti kembali kepada-Mu ya Allah. Kan keren banget karena kita itu mati. Siapa ibu-ibu sing
sare itu kelingan. Nih, nak turu kelingan sampai turunnya dijahit. Ya, karena kita itu dimatikan. Surat Az-Zumar 42. Ketika kamu film manamia, ketika kamu tidur itu anfusa, nyawa itu aku pegang. Aku lepaskan nyawa itu kalau belum sampai batasnya, tapi aku tahan nyawa itu kalau sudah sampai batasnya. Maka ketika malam itu nyawa itu di tangan Gusti Allah. Awak itu turu pati ora kelingan apa-apa. Tapi kalau bangun pagi atau malam dibangunkan, dilepaskan oleh Allah, berarti belum sampai batas. Karena dicekuli terus. Harus mau protes sama siapa? Makanya bangun tidur itu kan baca surat Al-Imran 190 sampai 200 gitu kan. Ada kata waktilah, ada pergantian malam dan siang, Gustawa kira tahu berjanji dan seterusnya. Bangun tidur, alhamdulillah ibu baru ke pekiwan, ke toilet. Benar? Yuk iso pipis. Ibu kan pipis ngomong sama sehatnya. Bapak yang oleh pipis ya. Turun ya. Itu nikmatnya wajar. Dia bisa nyambut gawe. Maka baik itu dan saya pasti kembali ya Allah. Dia bisa kembali. Malah saya ngaji. Mereka oleh Allah dijaga. Benar kapan ini kalau masuk surga? Nah inilah batasnya. Yaitu man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Rasulullah barang siapa yang di hari akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, dialah penghuni surga. Kalau di surat Ali Imran 102, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong kang iman, takwalah sesungguhnya jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Cirinya apa? Membaca la ilaha illallah. Makanya orang ngaji itu menjaga hati. Dalam bahasa asuransi itu insuran dan insuran, menjamin dan memastikan kita mati ucap la ilaha illallah. Karena ketika mati kata Imam Al-Ghazali, sakaratul maut itu sakitnya seperti kulit dilepas dari daging. Naudzubillah dari. Jenengan mikir kegores ki lara niku kaya ngono. Kayak masuk angin wis ra iso mikir. Biyen ta nggih, lara utu ya judeg. Jenengan kayak itu tamu yang nesu. Kalau nak itu ditarik ngono wae piye? Ngono kok iso mikir ra iso. Kenapa yang mengucap adalah jiwanya. La ilaha illallah Allah. Tidak mungkin keluarga sing ajeng najak nih kata ibu-ibu yang nuntut. Ra dituntut jane ra apa-apa anggere bendina ngaji wis muni dhewe. Allah sing nuntut mulai. Nah ora ya sing dia nuntut Allah. Nah sing kula ngaji jenengan yo gampang. Nah wong bisa irama. Ngasih ra tau yo asik ucapan itu. Makanya sebelum ngaji, sebelum ngaji, benar meninggal Allah. Maksudnya rasa la ilaha illallah ya kan untuk cukup Allah. Benar bisa apa? Bisa ilmu Allah dengan lain. Nih kau nak bisa reda menang dengan Allah. Nanti ni, rasa seru-seru dicedake beli rasa bumi. Tidak pikir wacana. Allah, ya terus rasa ayo selawatan. Terus harus mati Allahu sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amati. Yo wong enak. Sudah mati ya. Biasa. Ini itulah makanya baru di alam barzah atau tak ini lalu dibangkitkan Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asaru rasain asainu fi imami. Aku yang akan menghidupkan kamu sesudah mati. Lalu dibangkitkan. Saat dibangkitkanlah manusia shock karena setelah tahun tertidur tidak punya bayangan apa-apa. Jutaan tahun aku meninggal tapi cuapi untuk dibayar. Nanti pas dibangun kan di saat hari kiamat bumi sudah dibalik gelap gulita karena matahari sudah diguncangkan 500 tahun.
Seperti pantai pada pasir yang gelap gulita, hanya ada spot-spot merah seperti sekam yang terbakar. Coba juk awak dhewe tangi apa ora judeg. Wong jenengan sare jam 1 sampai jam 5 lak kedawan to kuwi tangi tuluwe bingung kok. Iki subuh apa mari nggih mboten. Iku nak jutaan tahun piye? Lha ora delek-delek. Delek-delek apa bahasa Jawa? Delek-delek iki ora ya yo umur. Delek-delek iki delek-delek. Iki ora ngerti ya. Mintik-mintik, anyang-anyangan, anyang-anyangan apa bahasa Indonesia? Oh, anyang-anyangan ini bahasa Indonesia tawar-menawar. Tawar-menawar. Pokoknya teman saya haji itu, waktu turun dari pesawat itu langsung ada saya, Pak Ustaz. Pulau mulai mawon, mulai ngaji, pulau betul tarik tong kudi, ini kita haram. Aku isi waktu, aku desek, jangan mulai ngaji tong kudi, kudi nanti ada perawatan, mulai ada. Iku mungkin 11 jam loh, rumah pesawat waktu haji itu, bayangkan jutaan tahun. Akhirnya apa? Semuanya di padang masa dikumpulkan. Surat Al-Jasiyah 28 sampai 29. Pada menunggu Jasiyah akhirnya berlutut di roh, menunggu nopo kitab dipanggil namanya. Lalu nopo ayat 29. Lalu Al-Haqqah ada yang pakai tangan kiri tangan dan tidak balik. Yang serampung. Jadi sekarang ini itu syarat untuk yang di sana itu. Maka alhamdulillah menjenengan dados piantun sae, sregep ngaji, nggih taat karo agama itu keren. Karena apa? Kan ditanya nanti di padang mahsyar itu. Kita yang tidak tahu. Makanya ini istiqomah saja. Dan keyakinan hidup sudah mati itu keren. Berarti apa? Islam itu dasarnya loro, khauf dan roja. Takut dan pengharapan. Takut kalau berbuat salah, berharap nanti menjadi penghuni surga. Jadi sekarang ini jenengan ini rodo kesel, pegel, kenyang. Saat ini rodo manuk ora penak awake yo dipuksa kenyang. Nang kene pokoke takon. Nggih, ora paham ora. Ngantuk tubuh. Pegel slonjor. Sopo sing pengajian kok turu ganjarane dikon pitu iku. Ngaji yo turu hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis palsu ya. Tapi kenapa sampai itu? Lho itu kan mesti jihad sabilillah. Sampai ngantuk kok menyang disenengi malaikat. Lah wong ngomong negara geletak kok pegel turu to. Lah kok menyang itu kan jihad. Ono wong kok semate ngono. Ora perlu dipikir malaikat. Jadi kenapa kok kita itu jadi semangat? La ya masun nabiya nasoku wala ya masun nabiya luhub. Di surga jannati adil itu tidak ada rasa letih dan lesu. Surat Al-Aqaf Al-Fatir 30 tidak ada rasa letih lesu. Nah saiki letih lesu kira susuk sak jengkel oleh wong sing sregep ngoten iki ceria terus wujuhi yaumidin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Nama Pak Al-Basri. Profesor saya waktu di Jepang itu nggak percaya hidup sudah mati. Profesor ini jenenge Suzuki. Jodoh rekor dia, CEO-nya orang. Jadi dia itu pernah nanya saya, Agung Sam, Anda tahu apa ini Cigo kayak oleh disuruh sekarang. Musisi darah, gue ikut semua di desa. Saya rasa mikir orang paham kok. Aku yang ngabur. Saya itu bukan PhD saya, dokter saya itu di Jepang. Saya itu hidup 12 tahun di luar negeri.
PhD saya di Jepang, lalu postdoc saya di Australia 2 tahun, lalu saya di Inggris, lalu saya ke Eropa, lalu balik di Indonesia sampai sekarang. Nah itu profesor saya itu rawat saya hidup sudah tekon go wis ditolak ibadah pilimo ini nak mati aku nanti. Itu kan pertanyaan konyol. Karena memang dia tidak tahu, tidak pernah diajari itu sudah mati itu. Makanya dia tekon aku ngomong batas waktu yang gue usimonitis pulau aja tekon ini suatu pulau aja suatu. Apa kata dia? Sinjirannya aku nak percaya. Coba itu kan pertanyaan, coba saya tanya ibu-ibu kan mesti paham, gitu. Hanya ibu dalamnya wong mati liwat di, jawab. Dalamnya wong mati liwat di, mana biasa. Dia tuh menurut mikir, dalamnya wong mati lalu manut saya gotong loh, gak mikir liwat di, jangan ini wong banget kan. Saya dulu lagi dipikir. Liwat dia rasa mikir manut sih belum apa nak nggotot tuh itu bisa mas aku tulang desa hanya menjadi bocah gitu ya itulah sekalian saya mau ke surga saya nggak masih sinjirannya kakak barang sinjir waduh kok ira saya masak yuk saya nanti moturi mas balik jadi moturi mas moturi balik masih untuk darah, cukup dikirim di desa. Yuk nyawamu kalau kau pengen di, dia ngomong pitek, ciki, belum apa pitek itu benar macam rasa mikir ngomongnya itu kawan kawin. Aku yo, tak belah aku yo, ini yo tak praktek. Aku yo tak lulus aku. Artinya apa? Dia tidak percaya itu sudah mati. Maka beruntunglah kita punya keyakinan itu oleh orang tua kita. Makanya Al 15 kan bersyukur dan iman padaku dan orang tua. Bayangkan orang tua kita 98%, atau 99% umat Islam di Indonesia jadi orang Islam orang mergo sinau. Ning mergo keturunan. Nggih mboten? Ada dari orang Islam tahu kok Bapak Ibu di Islam. Orang mergo ada kecil sinau. Ora. Kula yo artinya apa? Bersyukur ada hidup Islam itu hidup percaya hidup sudah mati. Jadi orang percaya rawus, tapi hidup menjadi penuh harapan. Nanti nggih, amin. Ya saya kira demikian. Wis rasa orang kosong saja ya. Itu apa yang biar dulu. Aku bercanda. Mungkin jamaah ini menjadi istiqomah dan sehat walafiat dan amin. Sesuatu harus cedak aku kok penak Mas Kambal Mbak. Nanti menjadi masjid kampus keren loh. Ya, ajar di mana Mas Niki. Terus penak ombo, nanti online bisa. Kemudian sekjennya kan saya sekarang. Ya nanti tak ngomong gitu. Pengen nganggur nanti daftar. Gitu. Tapi nggak tahu ketentuannya karena kan yang pengen kesana banyak. Jamaah-jamaah itu pada pengennya mengajarnya di Askam UGM. Yo kalau nak putranya ada diberi inspirasi. Besok baru di sini yo nak. Ya kalau itu nanti kalau kuliah ini. Nanti biasanya kalau putra-putranya di kampus tuh. Ini fakultas ini. Nanti kita beri satpam, apa bu? Sasar deh. Sasar itu GM. Nanti ya Pak Tutik, nanti saya ya penak, tak ngisi kan aku cegah yang 5 menit, saya kira mencolok misalnya gitu ya. Nanti, jadi saya kira demikian, maaf hari ini nggak ada pertanyaan ya, karena waktunya habis, nanti lain waktu kita sambung. Kesimpulannya kita terjaga harkat martabat itu karena kita bisa menolak. Al-Iqran 139. Wala takhilu wala tahzanu wa antum alawna in kuntum mu'minin. Pak, apa derajat mungkin dhuwur karena kamu orang yang kedua ngaji ini diterus apapun itu untuk menjaga hati supaya kalau dipanggil kapan-kapan kita selalu la ilaha illallah. Yang ketiga tugas kita cuma satu sekarang apa? Yaitu mengisi hidup dengan kebaikan dan ibadah. Wis liyane dikurangi hal-hal yang membuat
Karena ibu itu punya hobi ngerasani toh, ora apa-apa. Yo ning anggere ojo kan. Yo seminggu bisa. Lah baju dikake seminggu kopi itu yo bisa. Dulu tahu kecil. Ada yang nanya Ustaz, nak ngerasani itu dosa oten mboten sing ngrasani ning ra dosa. Ben rusuh aku. Kulo niku nek mboten ngrasani iki kejute. Aku ngomong asal onten sing ngrasani ning aman. Mboten dosa. Napa Ustaz carane wis do semangat dicacati. Nek ngrasani pas dhewe. Niku mboten ngrasani tak iku ngomel. Ayo sing mlebu swarga sing bagian ngomel-ngomel itu gendeng. Nah kalau saya ya pun saya yo rasa banget sekali dua kali dari istighfar baru tetap belum swarga. Awang Ustaz wis dirasa. Ustaz wis rawuh. Ustaz lembu. Terus jajan ngomong mesti ra tau poso. Ayo dosa telu. Ustaz kurun yo. Ustaz wis rawuh jen. Endi kae ojo. Ustaz kurun yo. Kita nek pengajian. Ustaz dipakai pengajian. Ustaz kurun kok kan masih Ustaz wis rawuh jen. Endi kae. Meruput ya kita ora paham. Ustaz tahu ada dulu itu beres. Iki aku ngisi doa-doa yang before masih kelok. Ustaz apa kerten ngisi doa-doa kene iki salah koyo. Akhirnya kan ada dosa, dia enggak apa-apa. Santai wae anak kula niku apa kok ada dosa ora mungkin nabi wis dosa. Oh, nek penting sadar kalau itu salah. Itu istighfar, tak dilumpukke. Biarlah itu kebetulan budi. Yang penting banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat sallallahu alaihi wasallam. Ya Fathul Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil 'alaina israfan wa hamaltahu 'alal ladzina min qablina wa qur'ana wa faghfirna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jika sematan mungkin dengan kajian ini ibu-ibu ikhlas kalau disiplin nanti mendapat ridho Gusti Allah. Ibu-ibu sehat walafiat, putrane sekolah pinter, garwane yo sakepeng nyambut gawe, tetap sayang cinta dengan ibu-ibu istri-istri salehah. Amin. Ya, pun anak istri Rasulullah itu jenengan yang istri salehah. Nak misalnya istri Rasulullah, ibu-ibu kene iki kaya Siti sapa? Siti Aisyah. Ya, oh, Siti Badriah. Siti Badriah kan penyanyi dangdut ya. Ya Siti Aisyah ya. Diceloke ya Khumairah. Ibu diceloke ya Khumairah. Pakai istriku yang kulitnya putih, pipinya warna-warni. Nah, dipanggil begitu. Jadi nak dipanggil suami yang Khumairah jawabnya begini, ya Khumairah ngece. Aku ikhlas. Nah itu kan dia jangan ngece tenang. Nah itu dia begini, ya jangan salah. Mesin Pak Ustaz ngece ini sudah dinakasya pakai whitening. Ini jebul kleru blackening.
Coba karena dokternya Natasha itu satu kamar sama saya waktu haji. Dokter Seton itu kan grup kelompok sama saya. Nah, dokternya Natasha. Saya kemarin ditawari